karnaval gitu kan. Yang dulunya nggak ada jadi ada. Jadi ada, iya. Kelompok tani yang di sini semangka yang asalnya nggak ada jadi ada. Inilah yang mau saya konsepkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJTV, berani jujur. Hari ini Bapak Lurah yang sangat luar biasa ketika kita visit ke kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Lurah? Alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak Lurah ini menjabat di Kelurahan Kebonsari ini sendiri Pak Lurah? Memang sebelumnya di Kalitimbang menjadi seklur kurang lebih selama 8 tahun. Alhamdulillah saya diangkat menjadi lurah di Kelurahan Kebonsari. Ini kurang lebih dari tahun 2022 bulan April dan sekarang di bulan November 2023, kurang lebih hampir setahun. Program-program apa aja Pak Lurah yang sudah dijalankan itu Pak? Yang sudah saya laksanakan di luar dari budgeter, non budgeter ya, yang sudah saya laksanakan yaitu acara karnaval yang luar biasa. Seluruh masyarakat dari RT, RW, dan luar biasanya adalah dinakodai oleh pihak Karang Taruna Kelurahan Kebonsari yang luar biasa. Dia adalah sebagai generator, dia adalah sebagai pondasi untuk generasi muda. Dan itu juga kami harapkan untuk terus istilahnya memiliki satu inovasi di setiap tahunnya. Dan kemarin juga di 8 RW ini saya libatkan untuk RW karena memang bagaimana caranya masyarakat harus dilibatkan biar rame karena acara karnaval itu untuk memperingati HUT RI dan untuk memperingati hari jadinya Karang Taruna Indonesia. Karnaval itu sendiri apa sih Pak yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah bagian dari suatu inovasi dari masyarakat itu sendiri. Misalkan dari daun-daun bisa kita jadikan baju. Makanya saya bikin itu kepada pihak Karang Taruna harus ada yang paling unik. Itu untuk masyarakat dan untuk RW mana yang kerjasamanya yang luar biasa akan dijadikan juara 1, 2, dan 3. Dan termasuk masyarakat juga cari yang paling unik untuk juara 1 sampai dengan 5. Untuk meningkatkan dan kualitas masyarakat itu sendiri, untuk memberikan suatu semangat kepada masyarakat biar pada ikut tampil. Dihadiri oleh masyarakat itu kurang lebih 6.000. 6.000 dan alhamdulillah dihadiri oleh dari pihak Pak Wali juga hadir, Pak Camat juga hadir, itu sangat antusias. Dan saya juga untuk sekarang ini memiliki program yaitu namanya juga inovasi yang asalnya lahan ini tertidur, banyak sampahnya yang benar-benar tidak bisa istilahnya enggak enak dilihat lah. Dan alhamdulillah saya istilahnya ngobrol dengan Pak RT, ini juga RT yang terdekat yaitu RT 01 lingkungan Delingseng, saya obrolin ini untuk bagian dari contoh. Nanti saya juga akan menularkan kepada RT yang lain ataupun RW yang lain di setiap kampungnya, karena memang di Kebonsari ini untuk lahan sangat sempit ya, karena sudah termakan oleh industri dari pihak KTI juga gitu kan. Ini juga yang masih ada itu di lingkungan Delingseng gitu kan. Dan saya manfaatkan lahan tidur ini bagaimana caranya bisa enak dilihat gitu kan. Dan kemarin juga alhamdulillah saya buatkan saung dan kayak bentuknya kayak seolah-olah kita duduk di kafe. Gitu. Nah, bagaimana masyarakat ini istilahnya terdongkrak lah gitu, istilahnya pengen datang ke situ gitu kan. Sambil melihat kebun-kebun yang ada di situ, saya juga berikan satu bibit dari semangka, dari jagung, dari cabai, dari kangkung segala, sama pokcai. Dan kemarin juga pertama yang panen adalah kangkung dan alhamdulillah kemarin juga. Dan yang luar biasanya kemarin saya berikan satu bibit semangka dan alhamdulillah kemarin panen itu
700 kilo. Wah, luar biasa juga 700 kilo, dan itu juga sehari habis oleh masyarakat lingkungan Gelingsing, langsung dibeli. Alhamdulillah, saking antusiasnya juga dibentuk ada kelompok tani, namanya Kesemek. Nah, itu singkatan dari Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Banyak juga ya Pak ya hasil-hasil yang dihasilkan daripada sejaknya Pak Lurah bertugas di sini ya. Ya, kalau saya prinsipnya gini, yang istilahnya inovasi saya ini yang sudah terbentuk ada di otak saya dulu. Mumpung saya jadi lurah di Kelurahan Kebonsari, istilahnya pengen menerapkan inovasi-inovasi itu, yang saya pengenkan adalah yang ada, yang enggak ada jadi ada. Gitu tuh. Itu adalah bagian dari suatu inovasi. Istilahnya pondasi-pondasi pikiran saya gitu bisa dituangkan di sini. Ya contoh kayak tadi karnaval gitu kan, yang dulunya nggak ada jadi ada. Jadi ada, iya. Kelompok tani yang di sini semangka yang asalnya nggak ada jadi ada. Inilah yang mau saya konsepkan. Di situ juga ada, di sini bukan tanaman semangka aja, istilahnya KWT juga ada, kelompok wanita tani, di situ rosella. Yang dulu biasanya di kebun-kebun itu banyak, semacam temennya ciplukan lah, ciplukan gitu ya. Itu kayak pohon-pohon yang benar-benar sudah tidak ada, jadi sekarang dikembangin lagi karena sudah punah gitu kan. Rosella itu dibikin suatu minuman gitu. Ya saya kembangkan terus menerus, setiap ada pameran juga itu dihadirkan juga. Rosella namanya. Artinya dibuat seperti kayak home industry gitu ya Pak ya. Jadi kayak buat minuman ataupun itu ya. Gitu. Itu rasanya apa aja itu Pak dengan minuman itu dibuat itu Pak? Itu minumannya rasanya kayak wilayah Kebonsari sendiri. Ya. Itu ada nggak sih Pak ikon yang memang bisa menjadikan itu dari nenek moyang, yaitu adalah satu kue kipang yang memang Kebonsari ini saya juga ada suatu gebrakan nanti insya Allah saya juga akan bekerja sama dengan pihak perusahaan. Saya pengen buat suatu gapura selamat datang di sentra Kipang di Kebonsari, karena memang di sini ini adalah bagian dari suatu sejarah untuk Kipang, karena mungkin entah rasanya atau apa gitu ya, memang sangat berbeda Kipangnya. Infrastruktur sendiri di kelurahan ini sejauh mana nih Pak? Infrastruktur untuk pembangunan di sini memang alhamdulillah, saya juga selaku lurah sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota Cilegon yang sudah memberikan adalah untuk 100 juta per RW itu ya. Nah, memang alhamdulillah sudah berjalan luar biasa, dari infrastruktur dari TPT, drainase atau pemagaran makam ataupun rutilahu ini juga sangat-sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari paving block yang asalnya tidak ada jalan, yang motor biasanya tanahnya masih tanah biasa, sekarang ada paving block bisa lancar. Artinya nggak becek lagi ya Pak ada ya? PJU sekarang kan, calang itu, dan itu juga yang luar biasa, sing asalnya orang kedelang jadi kedelang saya. Ada sendiri di wilayah kelurahan Kebonsari ini sendiri sudah berapa banyak Pak dibangunnya Pak? Untuk tahun 2023 ya lebih dari 11 ya. Itu juga dalam arti saya juga kemarin ada ya di tahun 2022 ini, kembali lagi ke 2022. Ada urgen jatuh nih, roboh. Saya selaku lurah melihat kondisi itu, kalau nunggu Pokmas kan istilahnya ada waktu ya perencanaannya. Makanya saya waktu itu alhamdulillah dibantu dengan Basnas, dengan perusahaan juga. Di sini ada 2 perusahaan, Nippon dan KTI. Saya juga sangat terima kasih kepada Basnas dan PT KTI dan Nippon. Kalau lurah ya hanya bisa istilahnya berkoordinasi gitu ya dengan panjang tangannya lah ya, dengan pihak Basnas, dengan pihak perusahaan, dan alhamdulillah ya sekarang juga sudah berdiri rumah itu. Ya kalau kita dilihat aja ya nggak bisa. Betul. Kita harus bergerak gitu kan. Makanya bagaimanapun juga istilahnya kita ya bisa berkoordinasi dengan perusahaan dan pemerintah. Hubungan dengan masyarakat sendiri seperti apa sih Pak di sini? Ya alhamdulillah, memang saya juga karena saya juga asli ya orang sini, pendekatannya nggak lama lagi gitu kan. Karena memang saya dekatan dengan masyarakat, yang pertama adalah kita harus bersilaturahmi. Dalam segi misalkan ada undangan atau apapun, kita harus wajib hadir gitu kan. Biar bagaimana caranya kita mengenal dari pihak masyarakat. Tapi memang saya ada cerita tersendiri nih ya. Gimana dengan bersilaturahmi dengan masyarakat.
pernah ada satu kejadian memang ada yang meninggal. Karena memang saya dekat lah gitu teh ya dengan lingkungan yang lain gitu, misalkan di lingkungan WRI ataupun Longsau ataupun di lingkungan sini di Lingseng, masih kedengar ada suara dari toa, istilahnya mengumumkan bahwa ada yang meninggal. Gitu. Dari pihak RT ataupun RW ataupun masyarakat tidak ada yang memberikan tahu lah gitu. Tapi saya datang dari pihak Pak RT kaget gitu. Pak Lurah tahu dari siapa? Dari toa kata saya gitu. Kedengar ke rumah, ya walaupun saya tidak mengenali itu siapa yang meninggal, tapi saya harus mendekatkan karena itu adalah warga kami. Betul. Pemirsa BJTV, hari ini saya berbincang-bincang dengan Pak Lurah, sangat luar biasa, mulia, sehingga pekerjaannya juga menjadi suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Semoga banyak yang bisa kita ambil hikmah daripada bincang-bincang kita bersama dan menjadi contoh untuk yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan episode yang akan datang. Pak Lurah, terima kasih. Terima kasih.